Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh Filipi. pikiran Filipi dan 2. perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Filipi Yesus. 2. Filipi 2. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Anggap kesetaraan. Tapi Yesus segambar dengan Bapa ya. segambar Tidak atau setara atau segambar? Mulai ini kan. Segambar belum tentu setara. Nah, Theos tadi yang tertinggi kan Theos tadi tuh. Theos Bukan Bapa. Theos yang tertinggi, Yahweh Theos tertinggi, Allah tertinggi. Kan Allah kan banyak. Nah, tadi itu yang menjadi manusia siapa? Yesus sosok yang Allah, sosok Sabar yang Theos. dulu. Filipi 2 nomor 6 Theos mengambil Ya. rupa manusia. Itu siapa? Yang walaupun dalam rupa bapaknya, Bapak. Bapak ya. Berarti Ya, Yahweh. Theos Ya, Bapak. Ya, ini Yahweh ya. Theos Nah, Bapak ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sendiri yang sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia biasa. Nah, itu siapa? Ya, Yesus itu adalah seorang Allah surgawi. Tidak begitu dalilnya, jangan dipelintir dalilnya dong. Dengarkan, Theos, biar kau paham. Theos tertinggi, Theos Bapa mengosongkan dirinya. Jadi Yesus yang seorang Theos, bukan Theos tertinggi ya. Lah, di situ dalilnya apa? Yesus itu pasti seorang Allah, seorang Iya, Theos. yang dalilnya Filipi 2 nomor 6 itu siapa? Di situ disebut Theos. Semua pejabat surga pasti Theos. Yang tadi itu siapa? Bapak atau bukan? Bapa. Nah, Bapak. Tapi di sini kan gini, yang walaupun Yesus dalam rupa Bapa. Kenapa Yesus Anda bawa-bawa? Ini mulai memang parah ini. Memang parah ini. Serupa dengan Bapa. Yesus yang itu nanti di bumi. dalam rupa Bapa. Yesus itu nanti di bumi dan hendaklah engkau memberinya nama Yesus. Matius 1. Dengarkan ya. Dengarkan. Yesus itu pasti seorang Allah. Bukan itu yang dibahas sekarang. Theos Bapa mengosongkan dirinya mengambil rupa Yesus. Bukan. Tengah baca dulu pelan-pelan dari ayat 5. Dari ayat 5. Ya, silakan. Oh ya. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang ia walaupun Kristus Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia hamba. Jadi gini. Iya, itu justru membenarkan ucapan saya, Bang, bahwa Theos menghilang, turun ke bumi. Bukan begitu. Nggak bisa begitu dong. Jadi gini, Yesus yang seorang Allah. Theos ini mengosongkan dirinya ini. Bukan. Setelah mengosongkan dirinya Theos ini, dia jadi siapa? Bukan itu maksudnya. Jangan kau paksa keinginanmu kawan. Setelah Theos ini mengosongkan diri, dia jadi apa? Tengok. Yang walaupun itu Yesus. Enggak usah ke situ lagi. Yesus. Theos ini mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Theos yang mana? Ya, Theos kan cuma satu. Theos, semua pejabat surga adalah Theos. Belum ada pejabat surga di situ. Yang tertinggi siapa? Semua malaikat surga adalah sosok. Enggak ada urusan, bukan malaikat yang menjadi Yesus. Ya, Yesus itulah salah seorang malaikat. Jadi Yesus malaikat? Ya. Bukan Tuhan. Semua pejabat surga adalah Tuhan. Semua malaikat surga adalah Tuhan.
Maksudnya gini, semua pejabat surga adalah sosok yang sangat mulia. Ini Sosok yang Yesus SWT. ini Bapa atau malaikat? Yesus adalah malaikat daripada Yahweh. Oh, Yesus itu cuman malaikat. Iya, tapi makanya dia semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah dan juga sosok-sosok yang Tuhan. Oh, Allah. Ternyata Makanya teman-teman, Makanya Yesus disebut Ternyata. seorang bintang timur. ternyata teman-teman Yesus ini adalah malaikat. Iya, dialah Waduh, malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh. waduh. Yesus Semua ternyata bintang malaikat, timur. teman-teman. Semua bintang timur adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Yahweh Waduh. untuk menciptakan dunia. Aduh. Coba saya tanya dulu teman. Bang Jack orang mana? Kristen juga? Selamat malam, Kristen. Ah, ini gimana ini Bang? Ini saudara Gumasa mengatakan Yesus ini malaikat. Gimana dong? Mana buktinya kalau syukran. Yesus adalah seorang malaikat? Mungkin pendapat tanya dulu. Bapak. Ya coba Bang Jack tanya dulu dia. Aduh kacau dia. Masa Yesus? Mungkin pendapat Bapak itu mungkin tafsirnya dia atau gimana? Tapi Entah dia. menurut saya dia adalah Coba kau Tuhan tanya, Allah kita itu tes sendiri. kawan. Saya buktikan kalau kalian dua adalah antikristus. Loh, kita tidak ada antikristus di sini. Anda yang menarasikan kalau Yesus itu malaikat. Iya, Yesus itu setiap malaikat pasti adalah sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang SWT. Mati meja. Tidak Tuhan maksud artinya SWT, Tuhan artinya SWT. maksudku ini Theos yang tadi itu loh. Theos yang mengosongkan dirinya ini Bapa atau malaikat? Theos bukan si biji kawan. Theos Ada yang banyak Theos yang mengosongkan diri ini malaikat atau Bapa? Yesus kan salah seorang Theos. Aduh, itu Yesus setelah jadi daging. Yang saya tanya, Theos yang mengosongkan diri jadi Yesus ini. Yesus salah seorang Theos. Aduh. Yesus itu nanti Bukan, diberi bukan nama Yahweh. setelah jadi manusia. Pertanyaan saya, Filipi 2 nomor 6 itu Theos di situ, Yesus Bab. salah seorang Theos. Filipi 2 Salah nomor seorang 6. dewa surgawi. Filipi 2 nomor 6 itu di situ ada Theos mengosongkan diri. Theos yang di sini Bapa atau malaikat? Tengok, kenapa? Ada Allah itu sendiri. Ngaco ah. Yesus pasti seorang Theos. Ngaco abang ini ngaco ah. Yesus bukan seorang Yesus apa seorang tinggi. Theos? Yesus salah itu seorang nanti punya Theos. nama Yesus setelah dia di bumi. Salah seorang dewa, salah seorang Allah. Setelah dia di bumi baru Yesus bernama itu salah Yesus. seorang Allah. Iya betul. Ini yang dibaca Yesus Filipi pasti salah seorang 2. Theos. Yang dibaca ini Filipi 2, Bang. Filipi 2 Iya, nomor aku baca. 6 Theos. Ya Theos di situ Bapa atau apa malaikat? Bacakan dulu di sini. Seulang boleh Iya. saya baca pelan-pelan. Saya baca pelan-pelan ya. Malasa. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, yang rupa Allah belum Masolang tentu generasi. Allah itu kan gitu. Masolang Yang rupa generasi. Allah, Yesus yang rupa Allah, Ini orang-orang di YouTube Yesus yang pusing rupa Allah, mendengarkan nama. bukan Yahweh. Yesus yang rupa Allah. Iya. Rupa. Yesus itu setelah di bumi, Bang. Iya. Nah, sebelum dia di bumi, dia itu Theos Bapa atau malaikat. Yesus adalah seorang Allah, seorang Theos. Astagfirullahaladzim. Salah seorang Theos. Yesus itu salah seorang Theos yang diutus oleh Theos tertinggi. Oh, ya. Berarti Yesus ini yang setara dengan Yesus itu banyak. Banyak. Ada Bukan banyak yang setara dengan Yesus. Siapa aja? Kala itu ya. Siapa aja yang setara dengan Yesus? Semua bintang timur adalah malaikat-malaikat pertama Termasuk iblis. yang diciptakan oleh Yahweh Termasuk iblis. untuk menjadikan dunia. Termasuk iblis.
termasuk iblis. Oh. Jadi Berarti iblis adalah bintang timur yang menantang Yahweh sehingga dicampakkan, dimasukkan ke dalam gua gelap. ya, berarti Yesus setara dengan bintang timur. Iya, bintang Berarti timur itulah kelompok. Bintang Iya. timur adalah kelompok malaikat pertama yang Iya. diciptakan oleh Yahweh. Jadi semua bintang timur adalah sosok-sosok yang Theos, Iya, iya, iya. sosok yang Allah. Ya, berarti Yesus ini sama seperti iblis, setara dengan iblis. Waktu di surga tarafnya, waktu di surga mereka sama-sama malaikat pertama. Iya, jadi iblis dan malaikat ini itu dan iblis dan Yesus ini tadinya sumbernya sama, yaitu dunia malaikat. Iya, bintang timur. Oke, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Betul. Oke, sudah. Jadi semua malaikat surga adalah sosok-sosok yang Allah atau sosok yang sangat ajaib. Udah bang. Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Ada nggak yang bintang laut? Yesus itu bintang timur yang setia. Oh, kalau iblis? Bintang timur teroris. Oh, iya. Makanya iblis adalah teroris terhadap bintang timur yang lain, terhadap pejabat surga yang lain. Iya. Kalau bintang laut bang, beda. Kukira ada muslim yang bisa mempan sama saya bang, nggak ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menurut saudara Gomasa, Yesus bintang timur, iblis juga bintang timur. Betul. Sama-sama punya gelar bintang timur. Mereka lah pencipta dunia. Oh, termasuk iblis. Mereka lah yang ditugaskan oleh Yahweh untuk mengerjakan setiap komponen-komponen dunia. Jadi Allah artinya maha ahli. Allah artinya maha ajaib. Jadi para bintang timur lah staf ahli daripada Yahweh untuk mengerjakan pekerjaan daripada yang diperintahkannya. Bang Jack enggak pusing? Pusing kalian, karena kalian apa? Karena kalian anti Kristus. Ya, mungkin itu kan tafsiran Bapak. Mungkin Bukan itu- tafsiran fakta Bibel. Kau jadi gini, dengarkan baik-baik. Yahweh, dialah Theos para Theos, Allah para Allah, dan Tuhan para Tuhan. Bagaimana caranya mengobati ini? Jadi di surga, Bocor halus ini tapi kiri kanan. di surga ada banyak sosok yang Allah atau banyak Allah. Sosok Aduh. yang Allah disebut Allah, sosok yang Tuhan disebut Tuhan. Aduh. Sosok yang Allah maksudnya sosok yang sangat ajaib. Itu kajian abang itu sumbernya dari mana? Itu faktanya di Bibel. Oh, jadi di Bible itu Yesus itu bintang timur, iblis juga bintang timur. Iya, Oh, mereka lah disebut, makanya disebut ciptaan pertama. berarti Yesus ini ciptaan. Iya, Oh. tetapi jadi para malaikat surga adalah para Allah yang diciptakan oleh Allah tertinggi. Iya. Berarti Yesus ini Theos yang diciptakan. Iya, itulah Diciptakan makanya oleh Yahweh Theos disebut tertinggi. diciptakan oleh Theos tertinggi. Iya. Jadi Iya. yang dimaksud dengan Theos bukan mutlak hanya pencipta awal. Jadi setiap yang Allah disebut maha pencipta. Contoh gini, Allah artinya maha ahli, sangat-sangat ahli. Jadi makanya Yahweh lah disebut Allah yang Esa. Maksudnya gini, dialah di dalam dirinya lah segala kealahan berapa di dalam diri Yahweh lah segala kealahan, kesangat ajaiban. Makanya disebut Iya. Allah lah Allah yang Esa, segala Nah. keajaiban ada dalam dirinya. Disebut Yahweh adalah Allah yang Esa karena dialah pemimpin para Allah. Iya. Terus ini bang, para Theos yang disembah oleh Romawi dan Yunani, apakah itu setara juga dengan Yesus? Tidak. Beda. Jadi para Allah yang suci atau para Allah yang SWT hanya pejabat-pejabat surga. Di luar pejabat surga
itu tidak Allah yang SWT. Ya, Kalau Theos yang disembah orang Roma Yunani, mereka tidak Theos yang SWT. tapi Theos juga. Iya, itu Theos yang di gua gelap. Oh, yang tadi sama-sama ciptaan dengan Yesus. Jadi ada banyak beda-beda karena Beda lagi. karena ciptaan mencipta para pencipta, kemudian juga menciptakan yang iblis-iblis. Oh, itu semua Anda datangkan dari Bible. Ya. Oh. Materi-materi Jadi, ini di Bible begini. ada. Di dalam logika Bible, surga itulah tempat suci. Sehingga para dewa yang di surga lah, dewa-dewa yang SWT. Di luar daripada yang di surga, itu nggak SWT. Artinya gini, kalau ada yang dewa-dewa tidak bertahta di surga, maka itu dia bukan dewa yang SWT. Contoh itu Zeus segala macam yang bersarang di gua gelap, atau yang bercokol di bawah laut, mereka semua sudah namanya dewa yang iblis. Oh, iya. Dewa artinya Allah. Termasuk dewa Hermes, Termasuk dewa Hermes. Zeus. Dewa Hermes kan dewa yang bercokol di gunung-gunung. Iya. Oh. Jadi iya, hanya iya. dewa yang bertahta di surga lah, dewa-dewa yang SWT. Ya. Iya. Itu di luar Bible daripada ada. mereka tidak SWT, tidak Tuhan. SWT artinya Tuhan. Iya. Jadi setiap yang sangat-sangat suci itu disebut Tuhan. Maka Yesuslah salah seorang dewa surga. Bintang timur. Ya, salah seorang bintang timur yang setia. Maka dia disebut seorang dewa yang SWT, dewa yang sangat suci. Jadi kalau misalnya Kemudian Theos Hermes atau Theos Agnostos Theos ini adalah Theos yang menjadi iblis. ya, pokoknya di luar daripada pejabat surga, itu adalah dewa yang dilemparkan dari surga. Oh iya. Itu ada di Bible, Bang, ya? Iya, 2 Petrus 2:4. Ya, termasuk Yesus adalah ciptaan pertama. Iya, dia biarpun dia ciptaan pertama, tapi dia juga adalah Theos, yang diciptakan oleh Theos tertinggi Yahweh. Ya, Theos tertinggi menciptakan Theos, Yesus Theos. Ya, Oh iya. Dan Yesus ini adalah Theos ciptaan pertama. ya, Tadinya dia bersama dengan para bintang timur, namun di antara bintang timur ada yang berkhianat menjadi iblis. ya. Makanya Oh. Tuhan tertinggi Iya. memecat dan mengangkat Tuhan. Jadi Iya. Lucifer adalah bagian daripada Tuhan dulunya, tapi dipecat. Jadilah mereka tidak lagi Tuhan, Itu tidak lagi SWT. Lucifer itu yang adalah iblis itu tadinya lettingan sama Yesus. Iya, mereka kan masih seumuran. Iya. Seumuran, ciptaan pertama gitu. Iya. Oh, keren. Makanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Iya. Keren. Iya. Bagus. Jadi kalau ada Allah atau dewa atau Theos yang tidak pejabat surga sekarang, Iya. itu adalah dewa-dewa yang digelarkan sebagai iblis. Terus ini, Bang Gumasa, ada nggak kemudian gelar yang Anda terima dari pihak gereja sebagai profesor penemu isi Bible yang sebenar-benarnya? Ada nggak pernah yang ingin? Enggak ada. Kenapa? Harusnya orang Kristen ini seluruh dunia memberikan gelar sokoguru kepada Abang karena Abang telah membongkar isi Bible yang sesungguhnya. Kenapa enggak? Nama aku kan Guru Mahasakti. Oh, ya. Berarti lebih dari profesor dong harusnya. Iya. Karena Anda mengurai isi Bible dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Bible itu. Harusnya ya profesor lah kalau menurut saya, dan dijadikan sebagai soko guru bagi seluruh sekte yang ada di Kristen. Benar kan begitu, Bang? Nggak tahu lah, itu kan asumsimu.
Enggak, soalnya abang ini menemukan isi Bible lebih daripada yang diketahui oleh orang-orang Kristen. Seperti Yesus ini adalah ciptaan mula-mula. Lucifer, iblis itu selettingan dengan Yesus. Itu kan tidak ditemukan Kristen, Bang. Kan faktanya di Bibel. Nah, itu makanya aku bilang Anda ini harusnya dijadikan sebagai guru seluruh sekte gitu loh. Kenapa orang Mereka itu, saya gini aja lah kawan. Jadi yang harus dihafal gini. Iya. Persoalan setiap makhluk waras akan mengakui banyak junjungan. Atau ya. Jadi bukan cuma satu junjungan. Jadi Yesus itu adalah junjungan Kristen atau junjungan yang sangat suci, itulah istilahnya Tuhan. Dalam menuju ke surga. Jadi Tuhan di situ konteksnya adalah junjungan yang sangat suci. Jadi setiap yang sangat suci adalah junjungan yang sangat suci atau Tuhan. Dari mana kata itu berasal? Gini, kalau Tuhan artinya penguasa atau pemimpin atau yang suci atau yang mulia, maka Maha Tuhan artinya Maha penguasa, Maha pemimpin, yang Maha suci, yang Maha mulia. Jadi perbedaan Tuhan dengan Tuhan bedanya di Maha. Jadi kalau Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi Yesus adalah seorang Maha Tuhan bagi Kristen atau Maha pemimpin dalam menuju surga. Bukan berarti Yesus itu Sang Maha Pencipta, tidak. Karena Sang Maha Pencipta adalah Tuhan tertinggi, Maha Penguasa, tapi yang tertinggi. Jadi Yesus itulah Tuhan yang diutus oleh Tuhan tertinggi. Iya. Berarti di atas Yesus masih ada yang tertinggi. Itulah Yahweh, Bapa. Di atas Yesus masih ada yang maha besar. Ya, makanya Yesus disebut Allah Anak, Bapa yang Yahweh disebut Allah Bapa. Bapa artinya tertinggi. Paham. Ada Allah tertinggi, ada Allah Anak. Berarti Yesus ini ada karena ada yang mengadakan. Iya. Nah, oke, paham. Boleh nggak malam ini saya lanti abang ini menjadi profesor Bible? Profesor Bible? Iya. Untuk apa? Supaya orang-orang lebih banyak lagi belajar orang Kristen kepada abang untuk lebih tahu isi Bible yang sebenarnya. Oh, itu urusanmu kawan. Iya, jadi teman-teman sekalian, 6.000 mata memandang, yang di YouTube juga ada ribuan mata memandang. Malam ini Bang Suma melantik saudara kita Gumasa dengan gelar Profesor Bible. Beliau adalah beliau adalah salah satu orang yang unik memahami kemudian Bible dengan sudut pandang sesuai dengan tertera yang ada di dalam Bible. Tidak ada yang dia sembunyikan gitu. Tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa telah mendapatkan gelar Profesor Bible dari Bang Suma. Saya kira begitu Bang Gumasa. Ada yang ingin Anda sampaikan sebelum kita istirahatkan? Tapi pintar kali kau mengangkat, jadinya kau lebih di atasku jadinya. Padahal maksudku kan aku harus di atasmu. Enggak, kenapa? Abang pengetahuan tentang Biblenya lebih di atas daripada saya. Abang tapi profesor. Kenapa mengangkat aku jadi profesor? Supaya orang-orang tahu, kan setiap Bang Suma live kan banyak yang nonton ribuan. Supaya dipersaksikan banyak orang bahwa Bang Suma aja nih. Terserah lah. Jadi karena ini 2:12 kawan, aku harus konsisten dengan kerjaan saya dan komitmen dan bertanggung jawab. Selamat malam saudaraku. Iya, selamat malam Pak Prof. Masya Allah. Luar biasa Prof Gumasa ini. Ya teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Bible silahkan menghubungi DM langsung kepada beliau. Anda akan diperhadapkan dengan materi-materi baru di mana Yesus itu adalah Theos ciptaan yang setara dengan iblis, di mana iblis pada dasarnya bergelar bintang timur dan juga Yesusnya adalah berbintang timur. Cuman iblis berkhianat dan Yesus itu masih ada pada tatanan ciptaan pertama yang masih menyembah kepada Theos yang lebih tinggi. Ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau belajar sama Prof Gumasa untuk menghubungi beliau. Saya doakan mudah-mudahan kalian bisa dilantiknya menjadi bintang laut. Demikian. Halo saudara Jack, gimana kabarnya? Masih sehat? Malam. Ya. Ya, terkait dengan judul ini, saya kira saya ingin tanya ke Bang Juma, bisa? Iya, silakan. Ya,
eh, saya kan tertarik ya untuk ajaran-ajaran Muslim juga. Ada beberapa yang baik, saya tertarik. Tapi saya terkait judul tema ini, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Saya percaya begitu. Makanya meskipun di ajaran-ajaran Muslim itu ada banyak yang baik, tapi saya lebih percaya kepada Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Meskipun ada perbedaan, makanya saya hanya itu aja. Karena semua ajaran itu sudah ada baru kita ada. Makanya saya pikir bahwa mungkin duluan yang benar, yang itu Bibel yang duluan, makanya mungkin itu benar. Iya, Bagaimana? abangku, setiap kita melakukan segala sesuatunya, kiri kanan kita itu dikelilingi oleh objek-objek yang mengalami keadaan dinamis, bukan statis. Artinya setiap sesuatu itu ada perbaikan-perbaikan menuju kepada kesempurnaan, dan biasanya perbaikan itu datangnya di akhir. Contoh misalnya dulu orang menggunakan mesin ketik manual. Berjalannya waktu, sekarang sudah ada komputer. Tinggal cetak, trak, langsung tercetak. Kalau dulu kan cakatak. Nah sekarang artinya bahwa kehidupan manusia itu selalu menuju kepada kesempurnaan. Baik secara intelektual, ilmu pengetahuan, prinsip, norma, estetika, dan kesimpulan manusia itu terhadap apa yang ditelaah melalui panca indera. Nah, jadi kalau misalnya saudara ini mengatakan bahwa Kristen lebih dulu, Bible lebih dulu, maka yang di belakangnya itu, nah berarti Torah lebih dulu. Bible muncul belakangan. Berarti Torah lebih benar. Kalau begitu, di dalam Taurat diajarkan jangan membunuh orang yang benar. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena pembunuhan terhadap Yesus itu nanti digoreng oleh Paulus menjadi penebusan dosa setelah Paulus itu sampai di bangsa asing. Ketika di tengah-tengah bangsa Yahudi, tidak mungkin Paulus mengajarkan itu. Karena orang Yahudi sudah ditanamkan konsep bahwa ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, mereka melakukan persembahan binatang, ternak, seperti domba, kambing, sapi, lembu. Nah, ajaran ini berubah menjadi penebus dosa menjadi manusia. Karena Paulus mengajarkannya kepada orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Begitu. Nah, datanglah Islam memperbaiki pola itu, Bang. Jadi yang belakangan itu selalu memperbaiki yang lalu. Contoh dulu abang beli HP masih huruf-huruf, belum ada kamera. Cuman huruf-huruf aja. Gamenya juga masih ular-ular bom-bom. Cikuk. Sekarang sudah modern. Artinya yang datang belakangan itulah yang menyempurnakan, yang memperbaiki. Jadi Torah, kemudian Injil, terakhir kemudian ada Bible, masuk Al-Quran. Nah kan gitu. Bagaimana abang? Ya, katanya di belakang adalah memperbaiki. Tapi konseptualnya mengapa saya hanya dengar di debat-debat kalian bahwa Tuhan itu adalah zat. Mengapa di beberapa ayat yang tertulis bahwa ada kakinya Tuhan itu? Ada kakinya Tuhan di jalan di kebun atau itu ada konsepnya begitu, ada kakinya Tuhan itu. Bagaimana penjelasannya? Jadi gini bang, ketika di Islam kita berbicara ya tentang konsep Tuhan,
Di Islam itu Tuhan itu tidak diserupakan makhluk. Kenapa kemudian Tuhan itu memberi dengan tangannya? Tuhan kemudian melihat, Tuhan mendengar. Lalu kemudian kita ingin menilai Tuhan itu dengan makhluk. Keliru itu, Bang. Harusnya polanya adalah Tuhan dulu nih. Lalu kemudian kita melihat kepada makhluknya. Jangan Anda melihat lemari dulu kepada yang membuat lemari. Tetapi lihat tukang lemarinya dulu, baru lihat kepada lemarinya. Artinya bahwa ketika kita menilai sebuah lemari, keindahan lekuk-lekukan yang ada di lemari ini itu bias daripada yang membuatnya. Maka meja, maka lemari punya kaki, lemari punya pintu, lemari punya rak dan seterusnya. Karena kenapa? Yang membuatnya itu yang memberikan manifestasi kesempurnaan daripada lemari sesuai dengan karya yang ada pada diri sang pembuat lemari. Nah, ketika Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluknya, tetapi Tuhan dikatakan memiliki tangan, memiliki kaki dan seterusnya, itu penggambaran dari Tuhan kepada manusia. Bukan penggambaran manusia terhadap Tuhan. Jangan dibalik. Paham tidak maksud saya, Bang? Ya, itu dulu. Jelas dulu. Nah, jadi Tuhan itu tidak serupa dengan kita. Karena kita ini ciptaan, sementara Tuhan itu adalah pencipta. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu punya wajah, manusia juga punya wajah, wajah pada diri Tuhan itu bukan makhluk. Sementara wajah pada diri kita itu adalah makhluk. Sama, jangankan antara Tuhan dengan kita yang sama-sama memiliki wajah. Anda punya wajah, kera juga punya wajah. Tapi tidak mungkin Anda bisa disebut kera. Begitulah pencipta langit dan bumi, memiliki wajah. Lalu kemudian manusia juga memiliki wajah, bukan berarti sama. Itu yang pertama. Kemudian kata zat. Kata zat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata zat yang ada di dalam bahasa Indonesia, Bang. Jangan disamakan. Kalau zat dalam bahasa Indonesia artinya materi. Ada cair, ada padat, ada gas. Sedangkan zat pada diri Allah itu merujuk kepada hakikatnya. Esensinya, hakikat Tuhan itu apa? Zat Tuhan itu apa? Zat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan materi. Tidak serupa dengan apapun. Berbeda dengan zat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Zat padat, misalnya besi, zat cair, air, zat gas, ya tabung gas lah itu. Artinya bahwa jangan Anda memaknai zatullah atau zat Allah dengan zat makhluk, zat bahasa Indonesia, beda. Jadi zat itu D-Z-A-T, bahasa Arab itu, Bang. Artinya esensi atau hakikat. Begitu. Makanya kata zat pada Allah itu tidak pernah berdiri sendiri. Selamanya diikuti dengan kata Allah. Zatullah. Zat Allah artinya hakikat Allah, esensi Allah. Tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada juga kata di dalam materi Islam Allah adalah zat. Itu nggak ada di Islam gitu. Yang ada adalah zatullah. Hanya itu yang ada. Apa itu? Hakikat Allah. Begitu, Bang. Nah, cuman orang kita Kristen ini selalu salah pemahaman terhadap konsep ketuhanan Islam. Jadi Tuhan Islam itu bukan zat. Ketika ada kata zat dalam Islam itu merujuk yang disandarkan kepada Allah. Zatullah, tidak pernah terpisah itu. Zatullah artinya hakikat Allah. Apa zatullah itu? Zatullah itu hakikatnya adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai zat, ya itu makhluk. Seperti Yesus punya zat. Yesus itu zat gas. Yesus itu zat padat, zat cair. Nah, Yesus lah itu. Jadi yang menyembah zat di sini ya saudara Kristen. Begitu saudaraku.
Oke, oke. Oke. Ya, tapi menurut ya kita kan manusia itu ada pikirannya berbeda-beda ya. Iya. Makanya menurut saya itu eh, Bible itu tertulis atau Yesus itu hadir, ada sejarah dan ada punya muridnya dan benar-benar dia pernah mati karena demi eh, keselamatan. Makanya murid-muridnya juga mati rela berkorban dan sejarahnya tertulis bahwa murid-muridnya semua martir. Itu adalah kebenaran. Itu yang kami percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dan dia yang berkata di beberapa ayat, mungkin kalian lebih membaca Alkitab ya, makanya mungkin sudah tahu. Tapi harus belajar dan saya pikir bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Iya, sama seperti orang-orang Yunani berpikir bahwa Paulus itu adalah dewa Hermes itu sendiri, Bang. Paulus juga dianggap Theos. Yesus Anda anggap Theos, Paulus juga dianggap Theos oleh orang Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, nomor 12 sampai pada akhirnya orang-orang Romawi berkorban lembu untuk Paulus karena mereka menganggap Paulus ini adalah dewa mereka. Ya, sama dengan pola yang Anda bangun. Bagi Anda Yesus itu adalah Yahweh, ya silakan aja. Yang pasti Yesus sendiri bagaimana dengan dirinya? Oh, Yesus ternyata mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan Yahweh atau Elohim. Ya, kita baca Bible itu ada beberapa ayat begitu karena kita lihat itu Allah kan Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi apapun dia bisa. Karena dia mau selamat manusia, dia harus melalui cara yang seperti Tidak Maha Kuasa itu dari namanya, manusia Bang. agar untuk menyelamatkan. Karena dia kan perkataan dia kan itu kekal. Apa Kalau yang Tuhan sudah mengatakan bicara itu kan, Kalau Tuhan mengatakan dari langit, wahai seluruh manusia, dosamu telah kuampuni. Terampuni enggak dosa kita, Bang? ya bisa, tapi sudah pertama kali di Taman Eden itu dia sudah berkata bahwa akan keselamatan itu harus melalui perempuan, makanya itu mengenapi Tidak hanya ada, Bang. melalui Bunda Maria. Tidak ada dikatakan keselamatan itu dari seorang perempuan, tidak ada. Malah dikatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Kau akan meremukkan kepalanya dan dia akan menghancurkan tumitmu. Nggak ada di situ perempuan dikatakan seperti itu, Bang. Nggak ada. Nah, sekarang permasalahannya sekali lagi saya tanya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mampu menghapuskan dosa dunia hanya dengan berkata dari langit, wahai seluruh manusia, dosa kalian telah aku hapuskan sebersih-bersihnya. Bisa nggak Tuhan menghapus dosa dengan pola seperti itu, Bang? Seperti tadi saya bicara itu, Bisa. dia bisa, tapi Bisa. apa yang dia sudah firmankan itu perkataannya itu kekal, makanya dia tidak berubah. Apa yang sudah katakan pada awal itu dia harus berjalan dengan itu. Apa Kan itu? kita manusia kan pikirannya beda-beda, bisa berubah, tapi dia kekal. Apa yang sudah firmankan itu kekal. Keturunan Itu yang kita keturunan perempuan bicara bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan tumitmu, gitu maksudnya. makanya tumit itu Yesus itu akan lewat dari Bunda Maria untuk mengalahkan maut ini. Iya, iya. Karena Berarti kita Tuhan manusia Anda ini berarti nanti Tuhan hidup Anda kembali. keturunan manusia. Ya, kita manusia itu nanti hidup kembali
Iya enggak, Kan maksud saya berarti tidak bisa Tuhan Anda, menahan maut ini. Kematian itu kita manusia tidak bisa menahan. Harus iya ada berarti contoh, harus ada genapi. Genapi iya itu berarti Tuhan Anda itu keturunan manusia gitu. dia Allah, tapi dia bisa melalui masuk melalui ciptaannya. Iya, iya, maksud saya itu berarti Tuhan Anda ini adalah keturunan manusia, betul? Dia bukan keturunan manusia, Lah tadi keturunanmu akan meremukkan dan keturunan perempuan akan meremukkan. Sekarang Yesus katanya keturunan Kita harus- perempuan. Berarti kita- Tuhan Anda keturunan perempuan. Bang Juma, kita harus tahu Yesus itu Tuhan Allah itu dia bisa menjadi apapun bisa. Ya, Makanya itulah dia yang menjadi saya guru, katakan tadi dia saudaraku, menjadi manusia, berarti dia menjadi nabi, dia menjadi guru, berarti menjadi nabi, berarti menjadi betul kan? manusia, Berarti atau betul Tuhan apapun Anda itu keturunan dia manusia. mengenal. Akui Makanya dulu. kata Alfa dan Omega itu ada. Iya. Akui dulu. Akui dulu bahwa Tuhan Anda keturunan manusia. Betul? Tuhan Allah bisa melalui Waduh. Itu Akui dia. dulu bahwa Tuhan Anda keturunan manusia. Betul? yang itu Nah. Tuhan Allah itu bukan dari manusia. Lah tadi itu keturunanmu. Tadi Anda membawa kitab Kejadian dan Anda mengatakan firman Tuhan itu kekal, tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa sekarang jadi berubah? Anda belajar sama Profesor Gumasak dulu boleh? Bukan. Saya Bang Handi belajar boleh naik, Bang sendiri Handi? juga bisa. Tunggu. Ada guru saya di bawah. Mungkin abang bisa belajar sama beliau. Bang Handi bisa naik dulu, Bang Handi. Cipru Gibatang, Bang Handi. Sabar ya, Bang Jack. Kita datangkan Oke. guru kita. Ya. Di sini aja dulu, Bang. Nggak usah Santai aja, kemana-mana. santai aja. Siap. Saya harus makan malam dulu. Bisa kan dah? Saya izin sejenak. Oke. Teman-teman, sebentar ya. Saya akan hadir kembali. Makan dulu sebentar. Nanti kalau misalnya kita mau tutup, nanti kita umumkan, kita tutup. Jangan kayak sari malam. Saya amanahkan ke admin saya, ternyata dia juga tidur. Iya Bang Handi. Semalam saya nutup. Oh iya, sorry. Oke Bang Handi ya. Ya, pokoknya sampai batas setengah 4 lah, setengah 3 di sini. Iya, siap. Baik Anda lanjut, saya makan dulu bentar ya teman-teman, sebentar aja. Halo Bro Jack. Ya Allah, selamat malam. Ya maaf ya, saya nggak bisa on cam ini ya, maaf ya. Oh, nggak apa-apa. Soalnya HP saya jadul bang, kameranya rusak kemarin. Jatuh ketiban, keinjak. Gitu. Baik. Tadi ada pertanyaan. Iya, tadi kan gini loh. Kita cari yang praktisnya. Lebih praktis mana? Tuhan nggak perlu kemana-mana. Cukup berkata, aku mengampuni dosanya Banjek. Iya. Atau dia turun menjadi manusia, diolok-olok, ditangkap baru disalib. Kira-kira elegannya mana Bang Jack menurut Anda nih? Iya. Kira-kira masuk akalnya di mana? Atau praktisnya gimana? Dia turun, ditangkap, diolok-olok, diludahi, dimasukkan, digantung, disalib. Atau dia cukup dari atas. Aku ampuni dosamu Jack, karena kamu sudah berakal. Nah, kira-kira praktis mana Om Jack? Kira-kira tuh. Yang praktisnya seperti kalau Tuhan bisa di langit, bisa. Dia kan bisa apa saja dia bisa. Makanya seperti kita bilang bahwa dia di langit bicara aja juga bisa. Tapi kita lihat pada perjanjiannya, dia harus
dia harus itu Ya intinya Bang Jack, praktisnya itu dan masuk akalnya itu ya nggak perlu turun ke bumi. Capek-capek dia dikandung ngerepotin Maria 9 bulan. Kemudian dilahirin ngerepotin Maria, ngerawat dia, ngasih air susu. Gitu loh. Giliran dewasa ditangkap, disalib, nebusin dosa lu. Kalau menurut saya ya nggak perlu. Cukup dia di surga, kuampuni dosamu Jack. Yang penting kamu berbuat baik. manusia, pikiran kita tidak seperti pikiran Tuhan Allah itu, karena kita manusia itu, kalau logika kita manusia itu tidak sanggup kalau tidak sanggup punya kriteria masuk surga itu, kita tidak sanggup semua itu. Kalau logika kita manusia itu orang berdosa, makanya kematian ini adalah maut. Makanya Kan bahas pakai akal, Jack. Tuhan datang itu juga tidak sanggup semua. Seperti kita lihat di Alkitab bahwa pernah kasih itu ajaran atau itu ke Nabi Musa, dia remukan juga. Itu kita manusia itu tidak sanggup kriteria-kriteria masuk surga itu, makanya dia turun untuk mengalahkan maut ini. Itu adalah logika. Kita nggak boleh kencang kalau sama Om Jack, orangnya kan sopan. Ya memang begini caranya gitu. Nah, aduh, si Bom itu Bang Juma. Marah si Bom. Itu lagi Bang Juma, teman-teman lagi di gunung. Kalau Bang Juma keluar, itu bebek piarannya Bang Juma, biar tidur juga bangun dia nyamperin tuh, minta makan. Bebek itu namanya si Bom gitu. Lupa di mute tadi Bang Juma. Jadi intinya Bang Jack adalah kita tuh disuruh berakal. Itu Bang Jack, itu satu. Kedua, Tuhan itu nggak perlu turun menjadi manusia gitu untuk mengampuni dosa manusia dengan cara begitu loh Bang Jack. Dimatiin loh di tiang salib, kan kasihan anak orang gitu. Tuhan pula kan gitu Bang Jack. Memang kita tuh disuruh berpikir. Kita Bang Jack ya berpikir. Itu apakah dia untuk dia cinta manusia itu, dia benar-benar buktikan itu. Dia itu Bang Jack, Yesus Buktikan itu cinta manusia itu dia buktikan. Makanya kita percaya bahwa dia orang yang Tuhan Allah itu seperti itu, melayani. begini Bang Jack. Ya, karena kita kan ciptaannya. Masih ngomong deh. Ya begini, dengarkan dulu Bang Jack. Yesus itu turun ke muka bumi karena kehendak Bapa di surga. Nanti menjadi utusan untuk Bani Israel, mengajarkan Bani Israel agar mereka ini mengenal Tuhan yang sebenarnya. Itu tujuan Yesus turun ke bumi. Supaya orang tidak berdosa, Yesus mengajarkan orang, ini loh Tuhan yang sebenarnya. Begini loh cara menyembah Tuhan. Begini loh cara makan yang benar. Ini loh yang haram, ini yang halal gitu. Supaya orang tidak berdosa kepada Tuhan. Bukan dia turun untuk mati menebus dosa, enggak. Tapi dia turun untuk sebagai penerang, cahaya, mengajarkan kaumnya Bani Israel bahwa sembahlah satu Tuhan, harus menghadap ke bait suci.
Caranya itu bersujud. Menyembah Tuhan itu bersujud, mencuci kaki, membasuh kaki, buka kasut, dan seterusnya. Gini loh pola hidup. Makan nggak boleh sembarangan. Gitu loh. Jadi bukan Tuhan turun ke bumi, tapi Tuhan mengutus Yesus ke bumi untuk mengajarkan manusia. Perkataan Gitu. yang keluar itu benar, tapi Tuhan kasih itu apakah kita manusia sanggup melakukan? Harus sanggup. Sampai sekarang, Apakah kita sanggup? sampai sekarang Bani Israel. Ajaran kita di Al-Quran itu kita sanggup lakukan semua. Apakah Sampai sekarang sanggup. di sini orang semua sanggup? Sampai sekarang tidak percaya itu kita manusia tidak sanggup gimana jawabnya nih? semua itu. Begini Makanya Banjek, ada sanggup. beberapa kita manusia ini berdosa, tidak sanggup semua yang di dunia ini kita tidak sanggup. Kriteria Tuhan untuk masuk tidak sanggup. Jadi Makanya sanggup dan Tuhan tidak Allah itu sanggup. sendiri yang turun Banjek. untuk menyelamat kita. Banjek, sanggup tidak sanggup itu wajib sanggup karena itu hukum berlaku saat itu untuk Bani Israel, yaitu Torah. Tapi realitas sekarang kita sanggup tidak? Antar dulu Banjek, jangan sekarang manusia. dulu. Saya jelaskan par to par ya, bagian dari bagian. Jadi sampai sekarang ini Bani Israel atau Yudaism itu masih sampai detik ini mempertanggungjawabkan dan sanggup menjalankan Torah yang diajarkan oleh Yesus, gitu, yang diajarkan oleh Nabi Musa. Itu sanggup. Kami umat Islam, ada Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran dan hadis, kami sanggup. Sholat 5 waktu wajib hukumnya, sanggup, begitu. Nah kalau ada yang keples, Saya dengerin tidak dulu. percaya orang Muslim semua sholat berada di tidak itu sanggup semua, itu saya tidak percaya. Saya kan belum selesai, Jack. Ada beberapa orang saja yang membuat itu, tapi semua orang tidak bisa. Ya, saya terusin ya, Banjek ya. Ya bisa. Ya, jadi Islam itu ada hukumnya, Banjek. Terutama itu sholat 5 waktu. Gitu ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, menunaikan haji. Kalaupun ada umat Islam lalai dalam sholatnya, itu pertanggungjawaban pribadi kepada Tuhannya. Yang jelas Islam itu ada hukumnya, ada aturannya. Makanya ada perintah, ada larangan. Siapa yang melanggar larangan ya berdosa. Gitu loh. Nah kalau Kristen, Banjek, tidak ada aturannya. Anda Banjek, Anda menjadi orang Kristen, aturannya apa, Banjek? Saya lagi nanya sekali lagi nih. Kalau Anda, Banjek, menjadi Kristen, aturannya apa, Banjek? Ya aturannya kita berdoa, meminta permohonan untuk mengampuni kita kalau kita sudah bersalah menghadapi Dia. Di mana itu tertulis, Banjek? Nggak ada kan? Kan kita ke gereja itu berdoa itu. Yesus memang Minta maaf kalau dalam seminggu ini kita berbuat dosa atau itu, kita harus minta maaf. Banjek, siapa yang nyuruh Banjek ke gereja? Itu kan itu ajaran kami seperti Katolik, itu ajaran kami begitu. Nggak pernah Yesus ngajarin orang pergi ke gereja, Banjek. Nggak ada. Yesus itu ibadahnya bukan gereja, sinagog, Banjek. Jadi sebenarnya ini Anda yang ngajarin siapa ke gereja, Banjek? Ya Alkitab. Nggak ada perintah di Alkitab pergi gereja, Banjek. Di sana ada itu ayat berapa itu saya lupa, tapi di sana tertulis bahwa kalau kita mau berdoa bisa ada, bisa sendiri dalam ruang kamar, atau itu tidak bisa pamer, dan kita bisa itu dengan seiman. Makanya itu yang
sebagai jalan kita seiman bisa itu Banjek nggak ada ke dia, gereja untuk berdoa. nggak ada Banjek. Perintah di Bible itu pergi ke gereja. Yesus justru tempat ibadahnya itu, Banjek, tempat ibadahnya sinagog, bukan gereja. Banjek di gereja menyembah siapa? Tuhan, Tuhan siapa? Banjek. ya Tuhan Yesus. Lah Yesus sendiri bertuhan, menyembah Tuhan. Yesus berkata begini Banjek, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu, Tuhan itu esa. Jadi Yesus bertuhan. Buktinya Yesus bertuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Gimana Banjek? Banjek, Yesus berdoa kepada Tuhan. Ya masa Banjek berdoa kepada Yesus? Gimana sih Banjek? Aduh, Banjek mah. Aduh. Enak juga ngajarin anak kecil ya. Jadi maklumi aja lah kawan-kawan ya. Banjek ini masih dalam posisi belajar. Gimana, Kores? Ada yang tidak ingin disampaikan? Banyak sekali Bang Andi. Silakan, buku-buku dulu. Itu baru ingin disampaikan. Ya, ikhwan fisabilillah, seperti biasa, ini ada tukang buku di sini untuk program umat ke depan, ikhwan, yaitu program wakaf buku untuk santri. Gas, kalian beli ya, supaya cepat terkumpul 300 sehingga bisa kita distribusikan kepada santri-santri segala argumentasi yang dimiliki oleh Apologet Islam Indonesia. Ini bukunya ikhwan, jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Jilid 1, tema ketuhanan. Satu bukunya 100K. Kalian kalau yang mau wakaf, aku saranin untuk beli lebih dari satu. Misalnya, Korea saya mau wakaf untuk santrinya 10 buku. Atau 15 buku. Atau 20 buku gitu. Supaya cepat kelar 300 ikhwan. Ini Alhamdulillah, para ahlu sodakoh telah berkontribusi sehingga terkumpul 141 buku. Jadi sisa 159 lagi ya ikhwan ya. 159 lagi sehingga jadi 300 buku. Untuk apa sih Kores ini programnya? Ikhwan, ini Gurunda, Bang Handi, Kores, dan yang lainnya itu nggak selamanya ada di bumi. Dan argumentasi kami ini nggak selamanya akan ada yang meneruskan. Kalau tidak ada yang diwarisi, diijazahi. Sehingga santri-santri yang nanti akan membaca buku ini, insya Allah mereka akan meneruskan perjuangan kita. Sehingga nanti di masa depan, muslimin itu cerah lah. Mereka sudah siap dan bersedia untuk membantai balik orang-orang yang mencoba jualan Tuhannya, atau yang mencoba menghujat iman Islam gitu ikhwan. Karena nanti ketika ini sampai kepada santri, maka santri mengajarkan kepada murid-muridnya, maka santri akan buka live seperti kita sekarang. Insya Allah argumentasi yang kita bentuk di sini lestari sehingga sampai kepada umat dari generasi ke generasi gitu ikhwan. Jadi tafadhol silakan kalian berkontribusi untuk program wakaf buku bagi santri ini. Ya, gimana caranya Kores kalau mau wakaf? Silakan DM Kores, nanti aku kasih nomor WhatsApp-nya, atau kalian langsung WhatsApp Kores yang udah punya nomornya. Gini caranya ikhwan, yang belum punya nomor ya, supaya langsung. Nih, wakaf buku di 0813 3753 4473. Nah ini ikhwan ya, nomornya. Langsung screenshot, langsung chat, aku nantikan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Oke, mari kita lanjut Bu Bukit Ritung. Ini ada pendatang baru nih namanya Akang Santang nih. Weh, Akang Santang, Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salon, salon. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Kang Salon. Salon.
Silakan Bang, Kang, ada yang mau disampaikan? Kan Anda pendatang baru nih, silakan. Ya, berhubung saya di sini pendatang baru naik. Di sini ada KW07 dan Lenggos. Apakah Oten atau Kristen? Salon. Ya Bang, Apakah Anda Oten atau Kristen? saya Muslim Bang. Mau tanya sedikit aja Bang. Muslim mau tanya ke siapa? Ke Oten atau ke Muslim? Sama Bang Kores aja. Oh, sama Bang Kores, silakan. Tanya masalah harga buku ya, silakan tuh ke Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Renggos. Bang, itu buku itu dapat dari mana gitu ya? Buku yang tadi itu, yang dipromosikan tadi itu. Terus nanti di mute, terus buka mute-nya. Iya, itu bisa beli di nomor WhatsApp aku. Ini aku chat nih. Atau enggak DM aja ke akun ini gitu. Iya. Tapi aku saranin, karena ini programnya untuk santri, belinya 2, buat pribadi 1, buat santri 1, 3, 7, 12, 30, kayak gitu. Ya akhirnya jangan beli 1 aja. Bisa apa ya untuk anak-anak itu? Tentunya iya bisa, selama sudah akil balik, bisa mengerti apa yang dia baca, paham pahala dan dosa, bisa akhi. Kalau buku muslim, Karena ini- setahu saya semuanya bisa loh kalau buku muslim kecuali Bible. langsung ke kirim ke Lombok bisa itu Bang Kores. Bisa banget akhirnya. Nanti kan biar anak-anak belajar gitu. Sohe, iya. Bisa Bang, buat anak kecil juga bisa, umur 8 tahun, 10 tahun. Kalau Bible nggak bisa, soalnya ada amsalnya, itu nggak boleh kalau Bible. Iya, iya. Oke lah Bang Kores, saya selalu kita. Siap. Thank you akhi. Yo Ikhwan, ditunggu ya. Oke. Nanti saya DM Bang Kores. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada KW07. KW07. Monitor Bang. KW07. Nggak ada suara, saya turunin ya. Bagi teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik. Ini nih temanya nih. Siapa yang kamu sebut Allah? Yuk Oten naik yuk, bisa yuk. Saya naikin satu-satu. Yang muslim jangan dulu naik ya, yang muslim ya. Ini khusus satu ini untuk Oten. Biar ada diskusi ya. Kalau pesan buku nikah kemana, Res? Nikah Iya, buku di nikah. toko material. Oh, di material ya, oke. Ya. Bang Andi lancar ya. Hubungi aja Ko Liong. Ko Liong kan di situ di Keranji itu. Ko Liong kan di Keranji itu, buka toko material. Hubungi aja. Tadi om jetnya kemana tadi jetnya itu ada aja itu Jeka. Jadi ke Bandung nanti Kang rencana kapan nih Kang? Mau ke Bandung? Ke Bandung rencana bulan depan. Hari Mualaf Res? Sedunia. Rencana ke Bandung? Ya kalau target kecapai, kalau nggak minggu depan, akhir bulan ini Bang Andi. Pokoknya buku 300 kita ke sana aja. Misalnya besok buku udah 300, Selasa kita ke sana. Langsung distribusikan. Ini baru berapa, Res? Ini alhamdulillah sudah terkumpul 141. Oh, dikit lagi, 160-an lagi. Ayo digas teman-teman, 160 lagi. Ya Ikhwan kalau beli kayak ini ya, kayak siapa Uftinorio gitu. Langsung Kores ini wakaf buat santri 20. Masya Allah, alhamdulillah keren. Gitu. Ini Pak Haji bukan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Syarifuddin.
Waalaikumsalam. Waduh. Selamat malam, Bang. Akhwat. Ibu Haji itu. Saya bukan yang punya akun, Bang. Oh, Ibu Saripudin ini, Ibu Saripudin. Ya, di sini saya cuma mau bertanya aja. Fadol, Fadol. Silakan. Saya mau bertanya sama Bang apa? Bang yang hostnya itu. Oh, Gurunda. Heeh. Bertanya aja, nggak apa-apa. Oke, gini pertanyaannya gini. Gini loh, terlebih dulu saya perkenalkan agama saya ya. Dulu kan saya tuh Islam. Sesudah itu saya menikah sama orang Kristen. Saya jadi Kristen selama berapa tahun, dari 2007 sekarang 2025. Berarti udah 18 tahun ya. Habis itu dalam pernikahan ke-14 tahun saya cerai. Sekarang saya masih sendiri, jadi saya berpikir saya pengen balik ke Islam gitu. Cuman sampai saat ini saya masih ragu. Waktu Islam itu memang saya nggak pernah selesai gitu, membaca Al-Quran tuh nggak pernah selesai. Jadi pertanyaan saya di sini, adakah ayat Al-Quran itu yang yang membuat saya yakin gitu loh untuk saya balik ke Islam lagi. Terima kasih, gitu aja sih pertanyaannya. Masya Allah, Murtadnya kemana pertanyaan ini? Bagus. Pertanyaan bagus tuh. Iya. Murtad kemana, Ukti? Iya. Ya gitu aja pertanyaannya saya, Bang. Murtadnya ke agama apa? Ke Kristen dia. Dulu kan saya Islam, terus Kristen apa. Sekarang saya niatnya tuh pengen balik gitu loh ke Islam. Cuman masih ada keraguan di hati gitu. Jadi apakah memang boleh atau ada ayat Al-Quran yang meyakinkan saya untuk saya balik lagi gitu loh ke agama saya yang dulu. Mantap Ibu sih yang murtadnya ke Kristen kemana Bu? Yang jelas dulu Bu, dijawab dulu. Ke Kristen atau kemana? Udah ke Kristen tadi, oi. Bang Haji tadi yang jawab. Awal kan bukan saya Ibu. dilahirkan Islam, Bang. Dari habis itu saya menikah sama orang Kristen, saya masuk Kristen, dan sekarang saya sudah cerai dan saya berniat untuk balik ke Islam gitu loh. Siap. Tapi dalam hati masih ada ragu-ragu, apa masih boleh saya balik ke Islam atau ada ayat Al-Quran yang membuat saya yakin gitu untuk balik untuk saya balik ke Islam. Ya, sebelum dijawab Bu sama Bang Kores, saya nanya dulu dikit ya sebelum sama Bang Kores nih. Boleh. Bukan gua, Gurunda. Oh, sama Gurunda. Udah monitor belum Gurundanya? Iya. Ya boleh siapa aja boleh bertanya. Enggak, Ibu berarti murtadnya karena kawin ya Bu ya? Karena dulu menikah sama suami itu memang di dalam hati itu nggak ada niat gitu loh, cuman ngikutin karena rasa cinta mungkin yang berlebih, jadi ngikutin apa kata gitu aja. Tapi kalau memang niat dari hati itu memang nggak ada gitu loh. Iya, berarti bukan karena emang masalah ketuhanan ya, masalah di bawah perut aja ya Bu ya? Iya. Ya oke. Gurunda monitor Gurunda. Sebelum ke Gurunda ya Bu ya, saya nitip satu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Gak ada istilah Tuhan itu beranak atau diperanakan, inilah anak Allah yang kukasihi atau apalah gitu. Walam yakullahu kufuwan ahad, serta segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi Allah itu tidak bisa disetarakan dengan manusia Bu, dengan ciptaannya. Apalagi dengan makhluknya. Allah itu tempat bergantung, bukan digantung oleh manusia. Nah, mungkin Gurunda mau menjelaskan secara detail. Apa dulu Gurunda? Udah monitor belum Gurundanya? Kalau murtadnya gara-gara di bawah perut sih, ini masalah kayak gini nggak perlu di ini lagi, masalah ketuhanan. Mungkin belum monitor, Res? Silakan, Res. Ya, sambil dicek Gurundanya ya, Kang. Ya. Pak, res edukasi ringan-ringan aja Ibu ini. Ya. Silakan Bang Andi. Ya, betul kata si Akang itu. Ya, edukasi ringan-ringan lu aja. Jadi Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Agama satu-satunya yang Allah ridhoi hanyalah Islam, Ukhti. Kalau bukan Islam, nggak akan selamat. Nggak akan selamat. Kenapa bisa nggak selamat?
Karena begini, dari awal pertama peradaban manusia ada sampai terakhir sekarang 2025, semua utusan Tuhan, nabi-nabinya mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah, sembahlah Dia. Sampai sekarang loh, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Nggak ada ini nabi-nabi ya, cek di kitab manapun, terutama agama-agama terdahulu, nggak ada ini nabi-nabi kasih pesan begini. Setelah nabi-nabi terdahulu bilang sembahlah Tuhan, Tuhan hanya satu, sembahlah Allah. Tiba-tiba ada nabi ngomong sembahlah Tuhan yang jadi orang, yang Tuhannya jadi orang terus pribadinya ada 3, ada 4, ada 5, enggak. Nah, kita sebagai muslim yang berakal, kita pegang itu kesaksian dan perkataannya para nabi-nabi. Disitulah keselamatannya ada. Itulah kenapa Islam itu lestari, Islam itu meluruskan kembali ajaran-ajaran yang salah yang dibelokkan dari pengajarannya para nabi-nabi. Itulah kenapa kita selamat. Nggak masuk akal. Nabi-nabi ngomong Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah, tiba-tiba manusia malah menyembah yang lain gitu. Tuhan itu ada 17, Tuhan itu ada 6, Tuhan itu jadi orang. Nggak ada. Nah, jadi pegang itu perkataan nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, maka kita selamat. Kenapa orang Islam kalau ada yang murtad keluarganya sedih? Karena hanya surga Islam yang menjanjikan kebersamaan yang abadi bersama orang-orang yang kita cintai. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Dan masuklah kalian ke dalam surga bersama orang-orang yang kalian cintai, dari kakek kalian, orang tua kalian, pasangan-pasangan kalian, dan istri-istri kalian, serta anak cucu kalian. Itulah kenapa orang Islam, kalau misalnya ada yang murtad, sangat bersedih, berbeda dengan agama yang lain. Karena hubungan kita itu bukan sampai maut memisahkan kita, enggak. Hubungan kita itu sampai nanti di surga selamanya. Bersama orang tua, bersama anak, bersama orang-orang yang kita cintai. Gitu, Ukhti. Kalau Jadi masalah keagamaan, Res, saya rasa dia udah ini, soalnya murtadnya gara-gara di bawah terus, Res. Jadi kesimpulannya, bukti adalah kalau di Islam itu jelas yang disembah satu, jelas cara menyembahnya dua, dan jelas tujuannya ya surga, dan ada hukumnya, hukum Islam. Selain hukum Islam tidak ada hukum yang lain, mereka bebas seperti apa. Nah, gitulah kira-kira kesimpulannya, Bukti. Ada lagi? Ya, cuma bentar, dikit aja saya, Bang Andi. Cuma saya aneh, dia murtadnya itu gara-gara jatuh cinta, gara-gara cinta. Nanti itu Kang ditanyain ini dulu dia, setelah dia ragu kita tanya balik mengenai kenapa dia murtad gitu. Ada lagi keraguan? Oke, saya jawab ya. Karena ya saya akui dari kecil saya tuh memang nggak pernah diajarkan tentang agama Islam itu seperti apa gitu loh. Jadi intinya tuh apa ya, mengapung-apung gitu aja, cuman ngikutin arus aja. Jadi memang boleh dikatakan saya Islam, tapi cuman apa ya, kata luarnya aja gitu, nggak mengalami Islam itu seperti Waktu apa. kecil nggak pernah diajarin ngaji gitu? Ya nggak pernah sih, cuman kan nggak ditekankan waktu itu ya. Islam tuh harus ngaji apa segala macam, tapi nggak pernah diajarin kalau Islam itu nggak boleh ninggalin Islam, harus seperti ini, nggak ada. Jadi intinya yang saya Ibunya yang masa bodoh waktu itu, atau memang dakwah jauh dari masjid, jauh dari rumah ibu? dulu kan kami kan orang kampung nih Bang ceritanya. Rumah itu jauh gitu dari orang-orang itu jauh. Jadi mungkin kurang wawasan juga, kurang pengetahuan. Jadi ya berjalannya waktu sampai gede, sampai dewasa menikah, jadi nggak tahu agama yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, baik. Ada lagi keraguan Bu tentang Islam sebelum Ibu kembali dengan sempurna kembali ke Islam? Ada lagi? Ada gini. Apa dulu kan saya Islam terus Kristen, apa memang saya diterima kalau saya balik Islam lagi? Memang niat dari hati itu ada, pengen balik Islam. Res, silakan. Apakah bisa kembali lagi ke Islam dan bersyaраtkah itu? Silakan Res. Ini gurunya belum ada ya? Ya tolong dicek ya. Ya, Iya. Ukti.
Boleh banget. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sering denger kan waktu kecil ya, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Selama kita bertaubat, semua dosa-dosa yang kita pernah perbuat Allah ampuni. Allah ampuni karena Allah adalah maha sayang, maha pengasih. Apapun ya, apapun yang kalian lakukan gitu, murkanya Allah, ukti pahami, murkanya Allah itu tidak jauh lebih luas daripada maha pengasihnya Allah. Fir'aun aja waktu mau mati itu kalau nggak disumpal sama sama malaikat Jibril mulutnya pas dia mau bertobat banget, itu Allah ampuni itu. Apalagi ukti yang pakai akun Saripudin mau kembali masuk Islam, Masya Allah, pasti Allah terima selama ukti bertobat sungguh-sungguh gitu ukti. Bentar, tapi tunggu dulu Res, jangan sampai gara-gara dia murtad, gara-gara jatuh cinta kepada seorang laki-laki dan dia ingin kembali lagi ke Islam gara-gara sakit hati oleh laki-laki itu. Nah, jangan ada unek-unek seperti itu, Bu. Masuk ke Islam itu harus dengan keikhlasan, Bu. Nggak ada. Kalau boleh, ini sih di awal itu kan ceritanya saya itu mantan suami saya itu kan orang Dayak, Bang, orang Dayak. Jadi waktu itu saya tiba-tiba aja gitu loh tergila-gila. Jadi apa maunya dia ya diikutin gitu. Mungkin ya saya juga percaya kalau guna-guna itu ada bagi orang Dayak. Jangan bawa suku lah. Oke, maaf. Jadi pertanyaan saya gitu aja, apakah ibaratnya ada pengampunan saat saya balik ke Islam? Saya nggak mau dengar kata-kata orang di bawah, tipingan-tipingan di bawah seperti apa. Yang penting saya punya niat baik. Saya Udah dijawab tadi adik Kores bahwa selama ibu bertobat dengan sungguh-sungguh dalam hati nurani, sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh nih, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah ibu kembali menjadi fitrah bayi baru lahir. Dosa-dosa ibu diampuni dan segala amal perbuatan ibu yang dulu-dulu itu terbawa. Tapi dosa-dosa yang lalu diampuni. Yang penting ibu sungguh-sungguh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sesudah itu ibu bersungguh-sungguh lagi mempelajari Islam dari dasar seterusnya dan seterusnya. Begitu, Bu. Iya. Di KTP sekarang apa? Masih Kristen, Bang. Waduh, ada surat baptisnya? Nggak ada sih, surat baptis nggak ada. Jadi cuma KTP doang yang menandakan bahwa ukti lagi di Kristen sekarang. Nah, kalau begitu saya sekarang, tanya tentang sebelahnya. Berapa tahun ibu menjadi Kristen? Udah 18 tahun. 18 tahun. Oh, Selama ibu di Kristen aktif ke gereja atau tidak? Aktif. Cuman di Kristen itu apa ya, gimana ya, terkadang saya ya jelas sudah dibawa aktif, dijawab aktif. Ibu percaya dulu waktu itu Yesus adalah Tuhan? Dulu percaya sebelum saya tahu kebenaran yang sesungguhnya. Baik. Ibu makanan-makanan apa lagi yang ibu pernah makan? Ya, yang menurut Islam haram saya pernah makan. Oke, baik. Kuku babi rasanya gimana kuku babi? Saya nggak pernah lihat kukunya, Bang. Saya pernah lihat dagingnya aja. Yang diharamkan ya dia makan lah. Seterusnya, Bu, terakhir nih. Ya. Ibu itu kawin dulu itu bukan nikah loh, Bu ya. Kalau hanya istilah nikah itu ada di Islam. Itu dulu kawin. Ibu kawin itu memang karena cinta. Iya, mungkin cinta yang karena terpaksa juga gitu loh. Oke, baik. Silakan, Kang. Nggak ada istilah cinta karena terpaksa, Bu. Nggak ada cinta karena terpaksa. Cuma gini, Bu, saya minta Ibu, dulu Ibu nikah karena Ibu jatuh cinta kepada seorang laki-laki ya, karena di bawah perut. Dan jangan sampai Ibu pengen kembali lagi ke Islam gara-gara sakit hati karena udah cerai sama laki-laki yang dulu pernah memutuskan Ibu. Harus dengan penuh keikhlasan, Bu, kalau masuk Islam harus benar-benar istiqomah dari hati yang paling dalam, Bu. Jangan sampai karena ada unek-unek Ibu sakit hati, Ibu kecewa dengan orang tersebut, akhirnya Ibu balik lagi ke Islam. Gak boleh kayak gitu, Bu. Dulu Ibu di Islam tidak baik, nah sekarang kalau misalkan Ibu mau masuk Islam, tolong Ibu diperbaiki di Islamnya. Karena apa? Beban bagi kita, Bu, karena telah mensyahadatkan Ibu.
gitu loh Bu. Nah terus Ibu kalau mau syahadat di sini ada beberapa syarat Bu. Satu, Ibu harus open camp. Kedua, Ibu harus menyetor KTP sama tanda tangan di atas kertas putih polos. Karena apa? Ini tanggung jawab kita Bu. Selama Ibu syahadat di sini, Ibu jadi mualaf, ini tanggung jawab kita Bu. Tapi saya belum yakin bahwa Ibu benar-benar ingin masuk Islam. Saya belum yakin. Belum yakinnya kenapa? Saya sempat berpikir sepintas barusan dengan kata-kata Ibu, karena gara-gara Ibu cerai dengan suami Ibu pengen masuk Islam lagi. Nah ini nih, ini di sini perlu digarisbawahi kata-kata Ibu yang di sini Bu. Apakah benar Ibu gara-gara Tanya aja cerai? Kang, tanya Kang. Ya, Ibu karena apa Bu masuk Islam Bu, Oke, sekarang? saya jawab ya. Silakan, Ya. silakan Bu. Saya jawab secara apa yang saya rasakan selama saya jadi Kristen itu, kehidupan saya tuh nggak pernah baik-baik aja gitu. Perasaan masalah itu datangnya silih berganti. Sedangkan kata pendeta saya dulu katanya Kristen itu seperti ini, seperti ini. Tapi yang saya alami kok beda gitu. Jadi dari situ saya juga berpikir apa selama ini karena saya udah meninggalkan agama Islam, murtad gitu loh. Jadi saya harus menerima ini semua. Jadi intinya hidup saya tuh nggak mau kayak gini-gini terus gitu. Saya pengen kehidupan saya tuh sesudah meninggalkan Kristen tuh saya melihat dampak yang positif buat pribadi saya sendiri. Jadi juga. selama Ibu menjadi Kristen sepertinya nggak ada arah tujuan gitu ya? Nggak ada nggak ada damai, nggak ada harapan. Intinya masalah terus lah yang ada gitu. Nggak ada kedamaian di hati. Mm-mm. Terombang-ambing. Iya, sering bertanya-tanya, ini bener nggak sih agama yang ku jalani sekarang? Sering bertanya kayak gitu, ini bener nggak sih aku seperti ini? Ya. Itu sering. Waktu Ibu ke gereja Bu, apa yang Ibu lakukan di dalam gereja Bu? Saya cuma ngikutin arahan pendeta-pendeta yang ada. Mereka berdoa, saya ikut berdoa. Baca Alkitab, saya baca Alkitab. Mereka nyanyi, saya ikut nyanyi. Oke. Bu, sudah berapa tahun Ibu cerai? Udah jalan 5 tahun dan semenjak itu saya udah nggak pernah menjalankan tugas saya sebagai orang Kristen. Kenapa caranya? Bu, Sebabnya, sebab Ibu bercerai. Ya, apa saya harus Ini kalau terlalu pribadi jangan. Kalau iya. mau jawab Intinya- jawab, kalau enggak. nggak ada pelajaran buat agama nggak di situ? ada? Katanya Kristen tuh nggak boleh cerai, tapi ya yang saya ikutin sebagai imam ya nggak bisa ngasih nggak bisa menjadi imam yang baik gitu loh. Oke Bu, kita pahami Bu, kita pahami di situ. Nama Nggak, asli gua Ibu nggak siapa? paham nggak paham gua. Gua udah paham lah. Nama Iya. asli Ibu siapa Bu? Kalau nama asli saya Ana aja Bang, Ana. Itu dari Ana. Islam, Ana. Ha. Dari Islam anak. Mm-mm. Jadi, siap Bang Emil. Ibu Terus tinggal nanti di habis mana? dari Islam mau kemana? Gimana? Habis dari Islam mau ke agama apa lagi habis itu? Enggak, Siap. Bang. Intinya tuh sekarang kalau ibaratnya saya berharapnya sih kepada Allah itu sendiri. Apa maksudnya gitu loh, benar-benar menyentuh hati saya untuk saya balik ke Islam, dan di situ saya punya niat tersendiri. Dan Iya Bu, iya nggak apa-apa Bu, itu nggak apa-apa, itu pribadi. Nanti Usia ada berapa bimbingan juga. sekarang Bu usia? udah 35 Bang. Oh, masih panjang 39. perjalanan. Masih panjang 35. Oke. Tinggal di mana Bu? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Kalimantan Selatan itu siapa ya? Batu Licin? Kabupaten Kota Baru. Oh, Kota Baru. Batu Licin mas saya pernah kesana. Kota Baru itu daerah Banjarmasin lah. Mm-mm. Provinsinya Banjarmasin. Ibu Ana hobinya apa? Hobi saya, Psikoris. Terus kita serius nih. kalau Apakah Oke, serius. serius Bu, apakah benar-benar Ibu benar-benar menyesal meninggalkan agama Islam selama 18 tahun? kalau soal itu, terkadang saya di saat saya sendiri itu berpikir ada penyesalan, ada juga apa ya? Gimana ya saya jelasin?
Yang jelas ada penyesalan gitu ya. Yang jelas ada, penyesalan itu ada. Oke, setelah ibu ada penyesalan, apakah ibu ingin ikrarkan atau berbicara bahwa saya telah menyesal? Terus arah selanjutnya benar-benar ibu mau kembali ke Islam kah atau masih ragu? Silakan. Gimana Bang? Apakah ibu benar-benar mau kembali ke Islam atau masih ada keraguan? Keraguan itu pasti ada Bang, karena di dalam Kristen saya udah menjalani 18 tahun. Apa aja sih ibu pernah diajarkan gitu bahwa Yesus itu Tuhan? Ibu percaya banget Yesus itu Tuhan gitu? Yang pernah diajarkan ya di dalam Kristen, ya katanya Yesus itu dilahirkan ke dunia untuk menebus umat manusia. Cuman di balik itu saya sering bertanya juga, orang Kristen itu tetap aja sama, kalau enggak berbuat baik ya ujung-ujungnya juga enggak bakal selamat gitu loh. Kalau memang Yesus itu lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, khususnya umat Kristen, ya orang Kristen kan nggak perlu lagi harus berbuat baik apa segala macam. Di situ terkadang saya ragu. Ya sama aja gitu loh. Ya mending saya balik ke Islam, karena semua keluarga saya juga Islam Bang. Oke, siap. Ibu udah siap syahadat berarti malam ini? Harus di sini ya? Ibu maunya di mana? Di masjid atau di sini? Kalau di masjid, sebenarnya saya nih orangnya ini Bang. Selama ini saya sering cari gitu. Orang yang benar-benar tahu soal agama di dalam Islam, cuman sampai saat ini saya belum dapat, makanya saya selalu naik di sini. Kalau ibu di Kota Baru, kami ada tim di sana. Kami ada pengadilan tinggi, pengadilan agama Kota Baru. Kalau ibu mau berbagi telepon, nanti tim kami yang syaratkan di sana. Mau di pengadilan, mau di masjid, terserah ibu maunya di mana. Tapi nggak ada paksaan loh Bu. Iya. Yang penting ibu mau berbagi kontak dengan kami. Kami ada tim di sana di Kota Baru Bu. Itu langsung orang pengadilan agama sama orang KUA Bu. Tim kami Bu, seluruh Indonesia Bu. Kalau API timnya itu seluruh Indonesia. Mau sampai Papua pun ada Bu. Dari pengadilan agama sama dari KUA Bu. Jadi kalau misalkan ibu mau bersyahadat di sini, nanti kita yang bimbing. Nanti ada orang-orang dari KUA atau Departemen Pengadilan Agama yang datang nyamperin ke ibu untuk membimbing ibu langsung. Terserah ibu maunya di mana. Jadi yang membimbing ibu itu bukan apologet Bu, bukan debater Bu. Itu khusus ustadz-ustadz yang ngebimbing para mu'alaf Bu. Nggak ada lagi sangkut pautan dengan apologet Bu, dengan debater. Teman di bawah yang ngetik-ngetik. Kami Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia, seluruh kabupaten kota, kami ada infrastrukturnya dalam hal ini. Ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Oke? Jadi nggak usah menyebut nama di bawah. Tapi kalau syahadat di room harus open cam, Ibu Ana harus open cam, terus harus ngasih KTP juga langsung ke humas yang ada di sini gitu. Nanti syahadatnya disaksikan oleh itu 5.400 jiwa dan terdokumentasikan. Terserah sih mau syahadatnya offline secara khusyuk atau di live sini secara meriah. Intinya kami yayasan yang bisa mengeluarkan sertifikat mualaf secara resmi diakui negara gitu. Intinya ibu mau nggak berbagi nomor telepon sama kita? Iya boleh Bang. Oke, ibu tulis Ya, nomorku. terima Ibu kasih. tulis nomorku. Ya. Ada Jadi pulpen? kelebihannya Ada, Bu. Iya bentar. Ya ambil pulpen dulu Bu, ditulis nomor kita di sini ya. Oke. Ya. Iya Bang, iya Bang. Kelebihannya Udah Bu, siap kalau pulpennya? syahadat di sini Bu, kelebihannya satu dapat sertifikat mualaf, keduanya dapat langsung bimbingan dari para ustadz gratis, nggak dipungut biaya Bu.
Udah siap pulpennya, Bu? Udah. Oke, 0813 Iya, 9233 iya. 7800. Oke. Ibu ya ke saya ya, Hanis Lebes ya. Mm-mm. Ada lagi keraguan, Bu, sebelum Ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ada keraguan lagi tentang Islam? Silakan. Udah enggak, Bang? Alhamdulillah. Keren api. Tapi Ibu masih ingat ayat-ayat suci Al-Quran ya, surah-surah pendek gitu? Sebagian masih ingat. Masih ingat Bismillahirrahmanirrahim? Masih ingat? Masih. Tahu artinya? Dengan menyebut nama Allah gitu ya. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih lagi? Dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu mengasihi Ibu, menyayangi Ibu. Ibu aja yang nggak ngerti disayangi oleh Allah. Kok bisa pindah gara-gara laki gitu loh? Ibu itu disayangi loh ya oleh Allah. Kenapa Allah menyayangi kita semua? Ibu itu diberi napas, diberi badan, cantik pula lagi kan gitu. Diberi kulit putih, kuning langsat, mata, hidung, proporsional begitu. Akhirnya banyak laki-laki yang naksir sama ibu. Kok ibu nggak merasa disayangi oleh Allah, Bu, selama ini gitu? Ya mungkin pikiran saya tertutup, Bang. Karena terlalu banyaknya masalah, jadi udah nggak bisa berpikir kalau ternyata Allah itu begitu menyayangi saya. Ya kembalilah, Bu, ke fitrah, ke Sang Penciptanya, Bu. Jangan ditunda. Kita nggak tahu besok kita meninggal, lusa kah, atau malam ini kah? Tapi kita nggak maksa. Kalau hidayah itu datang, ya jangan ditunda tuh. Itu Ibu Ana. Udah, berarti sekarang tinggal prosesi syahadat aja ya Bu ya. Jangan memikirkan yang macam-macam lagi Bu. Tinggal gas aja syahadat Bu. Ya Bu ya, yang lalulah. Jangan diulang-ulang lagi Bu. Apalagi Ibu nanti gara-gara laki-laki lagi murtad lagi, itu nggak etis Bu. Itu nggak benar Bu. Ya, sekarang tinggal prosesi syahadat aja. Ibu masih ingat nggak syahadat, Bu? Ingat. Coba diulang, Bu. Saya ulang ya. Iya, coba. Di sini ya. Ya, Bismillah dulu, Bu. Harus ke ini ya. Jadi coba aja, jangan takut salah. Kan ini cuma belajar dulu, belum ikrar nanti dipandu. Kalau di sini Bang latihan dulu. Tapi diawali dengan Bismillah. Bang Andi ada aja Bang Andi. Ya nggak apa-apa tuh. Harus Bismillah dulu ya. Iya dong. Boleh diresik dulu. Santai aja Bu, santai aja. Takutnya salah nyebutnya nanti. Ya kalau salah nanti, kan memang Ibu belum pernah 18 tahun loh nggak pernah ngucapin. Ya wajar lah kalau salah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Ya kurang lebih begitu Ibu. Tapi sepertinya tadi Ibu itu belum ke kalbu, masih di mulut, belum ke kalbu ya Bu ya, belum ke hati itu. Belum berasa karena masih latihan. Betul apa betul? Oke, berarti diulang lagi nih. Ntar dipandu, yang penting udah. Oh iya. Gak boleh juga terlalu diulang-ulang. Yang penting udah bisa. Surah-surah pendek yang Ibu ingat apa aja Bu? Surat pendek. Al-Fatihah bisa? Surat Al-Fatihah. Iya, coba. Tunggu Bu, itu di belakang Ibu ada siapa Bu? Gak ada Bang. HP satu aja itu. Kemana itu Bu Ana?
Masih mikir dia Al-Fatihah ingat apa? Kalau nggak ingat nggak usah Bu, nggak yang dipaksa. Menandakan bahwa ibu memang dulu pernah Muslim. Bukan mungkin Bang, saya lupa kayaknya dah. Oh lupa. Tapi keluarga semua Muslim ya Bu? Semua. Bu sekali lagi saya ulang Bu, 18 tahun atau 17 tahun ibu murtad menjadi Kristen, ada penyesalan nggak sih Bu? Ada Bang. Dalam hal apa menyesalnya? Tentang apa? Yang pertama, ya mungkin saya karena saya nggak tahu agama. Yang pertama saat saya meninggalkan Islam itu menyesalnya saya udah nyakitin keluarga, nyakitin orang tua gitu aja. Jadi selama ibu menjadi Kristen murtad itu gitu, nggak ada interaksi atau hubungan sama keluarga? Ada, cuman nggak seperti dulu. Bagaimana perasaan orang tua waktu itu Bu? Tahu kalau anaknya murtad? Ya